Assalamualaikum sahabat ngaji, yuk ngaji yuk. Di video kali ini saya akan membahas tentang rumus nifas ataupun syarat disebut darah nifas. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai ya, dikarenakan apa yang saya sampaikan membutuhkan pemahaman. Jika tidak dilihat sampai selesai, takutnya akan gagal paham. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai. Baik, sebelumnya saya utarakan kembali bahwa nifas itu adalah darah yang keluar setelah tuntasnya melahirkan bayi ataupun calon bayi. Baik, kemudian qalilun nifas, minimalnya darah nifas itu adalah 1 tetes. Umumnya darah nifas itu adalah 40 hari. Dan aksarnya ataupun maksimalnya darah nifas itu adalah 60 hari. Baik, sekarang kita masuk pada syarat disebut darah nifas. Syarat disebut darah nifas itu ada 5. Yang pertama, darah yang keluar harus setelah melahirkan janin ataupun calon janin. Setelah melahirkan bayi ataupun calon bayi. Ya. Syarat yang kedua adalah tuntasnya rahim dari janin. Makanya sudah saya bilang dalam video sebelumnya bahwa jika ada anak kembar 2 baru lahir 1, yang 1 masih ada di dalam rahim, maka darah yang keluar itu bukanlah darah nifas, melainkan darah wiladah. Ataupun semisal yang habis keguguran, misalkan masih ada tangannya atau kakinya di dalam rahim, yang lainnya sudah keluar cuman kakinya masih tertinggal di dalam rahim, maka itu pun belum tuntas disebut darah nifas, karena belum tuntas bayi keluar semuanya. Setelah dikuret, dibersihin semuanya, barulah itu darah nifas. Baik, karena kan syarat nomor keduanya adalah harus tuntasnya rahim dari janin. Ketika belum tuntas, maka itu bukanlah darah nifas. Syarat yang ketiga adalah darah keluar sebelum berlalunya bersih 15 hari dari saat melahirkan. Semisal melahirkan anak, kemudian bersih sama sekali tidak ada darah, bersih sampai 15 hari. Jika bersihnya sampai 15 hari, maka darah yang keluar itu udah bukan darah nifas lagi. Bisa jadi itu darah haid jika memenuhi syarat haid. Ya, kalau tidak memenuhi syarat haid, bisa jadi itu adalah berarti itu adalah darah istihadhah. Tapi kalau semisal setelah melahirkan tidak ada darah sama sekali, tapi hanya 1 minggu tidak adanya. Setelah 1 minggu kemudian keluarlah darah, maka itu masih disebut darah nifas selama masa bersihnya tidak lebih daripada 15 hari. Ketika sudah 15 hari berarti itu sudah bukan darah nifas lagi, ya. Itu syarat yang ketiga, darah keluar sebelum berlalunya bersih 15 hari dari saat melahirkan. Karena memang ada seseorang yang melahirkan tapi tidak ada darahnya, seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dia digelari Al-Batul karena ketika dia melahirkan Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dia tidak mengeluarkan darah nifas, bersih. Jadi seperti itu ya. Kemudian syarat yang keempat adalah darah yang keluar tidak boleh melebihi 60 hari. Karena maksimal nifas itu, darah nifas itu adalah 60 hari. Jadi ketika terjadi keluar darah nifas lebih daripada 60 hari, maka itu bukan darah nifas. Nanti di dalam darah nifas pun ada istihadhah, namanya istihadhah kubro. Istihadhah kubro itu adalah ikhtilat antara darah nifas, istihadhah dan darah haid. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Itu adalah syarat yang keempat. Darah tidak boleh melebihi 60 hari. Dan syarat yang kelima adalah sepanjang waktu 60 hari ataupun 40 hari ya, jika darah terputus, semisal ada darah selama 2 minggu setelah melahirkan bayi, keluar darah 2 minggu, kemudian berhenti darahnya, berhenti selama 1 minggu, kemudian ada lagi darah, maka itu masih disebut darah nifas. Tapi kalau terputusnya sudah 15 hari, nih, setelah melahirkan dia keluar darah 2 minggu. Setelah 2 minggu berhenti itu darahnya. Berhentinya selama 15 hari.
pas ke 16 harinya dia keluar darah lagi, maka itu sudah bukan darah nifas lagi. Kenapa? Karena syarat yang kelima adalah sepanjang waktu 60 hari ataupun 40 hari jika darah terputus, saat terputus tidak boleh lebih dari 15 hari terputusnya. Kalau lebih dari 15 hari terputusnya, itu sudah bukan darah nifas lagi, tetapi itu darah haid jika memenuhi syarat haid. Kalau tidak memenuhi syarat haid berarti itu adalah darah istihadah. Jadi 5 ya rumus ataupun syarat disebut darah nifas. Jika masih belum paham, silahkan diulangi terus videonya sampai paham. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Jika dirasa manfaat, silahkan like, comment, save, dan share. Bagi yang belum follow channel ini, silahkan di follow ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.